قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Teman-teman, pernah gak sih kita tahu sesuatu itu penting, tapi malah sering ditunda? Belajar Quran misalnya, kita sadar betul betapa berharganya belajar Al-Quran, tapi selalu ada aja alasannya. Belum sempat, nanti aja kalau udah lancar, atau tunggu waktu luang baru kita belajar ngaji. Mirip ya teman-teman, seperti kisah kaum Nabi Musa di ayat yang akan kita baca pagi ini. Mereka diminta untuk menyembelih sapi sebagai bentuk ketaatan. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka berputar-putar dengan alasan, banyak bertanya, menunda, dan akhirnya justru mempersulit diri mereka sendiri. Teman-teman, mari kita dengarkan langsung bagaimana Al-Quran menceritakan sikap Bani Israel ini. Semoga ayat ini jadi cermin untuk kita. Jangan sampai terjebak dalam menunda-nunda ibadah, termasuk dalam urusan belajar Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين
قال أعوذ بالله قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Teman-teman sekalian, di halaman ini ada dua ayat yang sengaja saya ulang-ulang. Yang pertama di ayat 62 pada kalimat wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih. Kemudian ayat yang akan kita highlight hari ini adalah ayat 67 di mana Allah berfirman qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. A'udzu billahi an akuna minal jahilin ini adalah doa berlindung dari kebodohan. Maka teman-teman, setiap kali saya menemukan ayat-ayat doa, ayat-ayat zikir, ya, ayat itu selalu saya ulang-ulang dengan beberapa model nada. Inilah yang kita pelajari di dalam training Soulful Quran. Bukan hanya faham tangga nadanya, tapi kita juga bisa menyesuaikan nada itu dengan makna ayat yang sedang kita baca. Artinya ketika ada ayat yang perlu diulang, maka nadanya pun perlu diimprove, perlu ada variasi. Teman-teman coba deh ikuti bareng-bareng penggalan doa yang saya ulang-ulang tadi. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qala a'udzu billah. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Masya Allah, teman-teman, di ayat 67 ini kita jadi belajar. Semakin sering kita menunda, semakin berat langkah kita. Sama seperti Bani Israel, makin banyak alasan, makin rumit urusannya. Belajar Quran juga sama ya. Kalau ditunda-tunda, hati kita makin jauh. Kemampuan membaca kita menurun. Dan kita pun bisa kehilangan momen berharga untuk semakin dekat dengan Allah. Kayaknya teman-teman, doa sederhana dari Nabi Musa ini cocok deh buat kita. Apa doanya? A'udzu billahi an akuna minal jahilin. A'udzu billahi an akuna minal jahilin. A'udzu billahi an akuna minal jahilin. A'udzu billahi
أن أكون من الجاهلين. Aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang jahil. Ya Allah, jangan biarkan kami sibuk mencari-cari alasan. Jauhkan kami dari sifat jahil. Dekatkan hati kami pada Al-Quran dan jadikan kami hamba-hambamu yang taat kepadamu. Teman-teman, kalau hari ini kita merasa masih sering menunda belajar Quran, jangan khawatir ya, karena Allah udah kasih kita kesempatan baru setiap harinya untuk belajar di channel ini. Dan sekarang Masya Allah, belajar Quran juga sudah semakin mudah dengan hadirnya mushaf The Light of Soulful Quran ini. Di dalamnya sudah ada warna tajwid yang memudahkan kita membaca dengan benar, tanda waqaf dan ibtida agar kita bisa berhenti dengan tepat meskipun nafas kita pendek, plus ayat-ayat doa, hadis doa dan juga zikir dari Nabi SAW yang bikin hati kita lebih tenang. Jadi gak ada lagi alasan untuk menunda. Yuk teman-teman, mulai hari ini kita berjuang supaya bisa membaca Al-Quran lebih lancar, lebih benar, dan insya Allah lebih menyentuh hati. Sampai jumpa lagi besok pagi di program Ngaji Sampai ke Hati. Barakallahu fikum.